Bos, salam bela diri. Kita kembali ketemu di podcastnya Orang Palu. Saya Joko Nurcaya Sujari. Seperti biasanya kita akan menginspirasi semua orang yang ada. Karena di podcast Alur Bening ini kita akan terus memberikan virus bagi orang-orang yang jiwanya agak lemah-lemah kayak gitu. Jadi memberikan semangat sendiri untuk itu. Dan malam hari ini seperti yang ada di sini, kita akan ngobrol paling 15-20 menit lah paling lama gitu kan. Malam hari ini ada Sihang. Sihang itu adalah guru besar. Saya pikir tadi ada sensei gitu kan. Ada Sihang Anwar Botingin. Beliau ada ketua Dewan Guru Sulawesi Wadokai, Sulawesi Tengah ya. Selamat malam Sihang. Malam. Os. Salam bela diri. Dan kita berharap semangat ini bisa terus tertular kepada generasi muda sehingga terus bisa menginspirasi bagi banyak orang. Wadokai atau dalam artinya itu secara umum adalah organisasi yang menjalin keharmonisan atau organisasi yang memberikan semangat pada orang-orang tertentu. Atau lebih nyaman tuh biasa orang Indonesia itu menggunakan akronim Wadokai itu adalah Wahana Ajang Damai Karatedo Indonesia. Nah, kita pengen tahu juga sebenarnya apa sih sebenarnya Wadokai itu dan kemudian apa yang melatar belakangi sehingga Wadokai itu sama dengan topik kita malam hari ini adalah Wadokai berburu emas, buru emas. Apa gitu kan? Nah, oke, kita akan bersama dengan Sihang Anwar Botingin. Sihang, ini sebenarnya bisa nggak diceritakan pada sahabat Alur Bening di luar sana bahwa yang melatar belakangi Wadokai lahir di Sulawesi Tengah itu seperti apa, Sihang? Wadokai itu masuknya di Sulawesi Tengah itu kurang lebih tahun 1985. Itu dibawa oleh almarhum Sihang Ginto Lamianda itu. Jadi setelah itu tahun 85 itu kita sudah bisa tunjukkan bahwa kita bisa berbicara di Sulawesi Tengah pada saat itu sampai tahun 87 berbicara atlet-atlet yang waktu itu masih terbatas. Hanya di Sulawesi Tengah ini hanya kurang lebih 5 perguruan pada saat itu. Jadi almarhum Ginto Lemanda ciptakan atlet-atlet yang berprestasi itu pada tahun 1985. Dan kelihatannya sampai sekarang itu terbawa semua tuh atlet-atlet yang berprestasi. Terus kita lanjutkan, dia serahkan mandat ke saya selaku pelatih pada saat itu, dimandatkan langsung oleh almarhum Ginto Lemanda dan diserahkan langsung ke saya sebagai pelatih di Wadokai, dan sampai sekarang saya masih membina atlet-atlet yang berprestasi di Sulawesi Tengah sampai saat sekarang. Jadi itu kita itu tidak pernah ada istilahnya mentok, kita tetap stabil dan naik. Secara grafiknya dia naik sampai saat sekarang atlet-atlet kita itu. Itu barangkali Mas. Ini kan dojo di Kota Palu ini kan semakin banyak ini, Siang. Ya. Pertama dojo yang ada di Kota Palu apa namanya? Kan di tempat Anda sekarang yang melahirkan bibit-bibit itu adalah Dojo Nasiromo ya? Iya, dojo awal kita itu di RRI. Di RRI Palu. RRI itu. Dan itu juga pada saat itu ya pimpinannya itu Erik Yohanes, kepala RRI. Dia mendukung pada saat itu dirikan dojo di RRI itu. Nah, kebetulan juga beliau selaku ketua umum pada saat itu. Ketua umum pertama di Sulawesi Tengah adalah Erik Yohanes. Bapak Erik Yohanes. Beliau selaku kepala stasiun ya? Kepala stasiun itu. Beliau respon pada saat itu. Era 80-an? Iya, tahun 86 sampai 90 itu pada saat itu beliau yang pimpin. Jadi kita kelola Wadokai ini secara profesional dan kita tidak pernah kelihatan bahwa kita itu menurun sampai sekarang. Kita tetap berjalan stabil dan grafiknya itu naik terus atlet-atletnya. Jadi kita tidak pernah mentok masalah prestasi. Sihang Anwar, boleh tahu ada berapa jumlah dojo yang ada selain Dojo Nasiromo yang konon katanya terus mencetak atlet-atlet muda berprestasi dari situ? Nanti bisa berikan gambaran seperti apa sih Dojo Nasiromo, tapi saya ingin tahu dulu berapa dojo yang ada di Kota Palu? Di Kota Palu itu dojo pertama itu dojo RRI, baru Dojo Nasiromo itu adalah sentralnya para atlet yang mau dilatih di tempat Anda ya? Iya, itu Nasiromo. Terus ada dojo
Layana itu sampai sekarang ya kelihatannya ada juga enggak ya, dibilang juga tidak ya begitu. Dojo Sigi, Dojo Maranatha, Dojo Sigi dengan Dojo Impress itu ada beberapa dojo di Sulawesi Tengah. Itu di sekolah-sekolah kami buka juga itu. Di sekolah-sekolah kami buka tempat latihan itu diminta oleh dari pihak sekolah bahwa di sekolah-sekolah itu dijadikan pengembangan diri untuk setiap siswa di sekolah-sekolah itu. Yang kita buka semua karateka wadokai di sana. Dalam hal ini atlet-atlet yang kita rekrut pada saat itu atlet-atlet yang tidak sembarang kita tampilkan untuk siap bertanding dan atlet-atlet pilihan. Jadi kita di wadokai itu tidak sembarang harus kasih turun. Atlet-atlet itu kita saring atlet itu di dojo mana-mana yang bisa berprestasi, yang mana bisa berbicara nanti pada saat di nasional, itu yang kita rekrut atlet itu. Dari sekian atlet-atlet yang sudah melalui penyaringan yang begitu ketat oleh teman-teman sendiri di wadokai, ada berapa saat ini yang terus menjadi andalan dan sehingga dia bisa mendulang medali di setiap event? Itu kalau mau dihitung itu, kalau kita lihat prestasi nasional itu kurang lebih ada 15 orang atlet di wadokai itu yang bisa berprestasi di nasional. Ini barusan kita ke Jakarta ini kemarin, November kemarin itu kita juara umum wadokai. Itu walaupun hanya di internal wadokai, tapi itu kan nasional, skopnya nasional. Jadi hasil dari 9 masih itu mewakili PB untuk mengikuti seleknas di Bandung, seleknas Porki di Bandung untuk persiapan kejuaraan dunia di Kazakhstan pada saat itu. Ya, jadi atlet-atlet itu pergi ke sana, mungkin belum nasibnya mereka untuk ke sana. Ya, jadi tetap kita pertahankan nanti akan datang, mereka harus bisa membawa nama negara Indonesia ini nanti akan datang. Mudah-mudahan lah nanti kita lihat nanti bagaimana perkembangannya toh. Itu nanti. Iya. Yang menarik di sini Siang ini adik-adik kita yang ada di kota Palu, mungkin Sulawesi Tengah ya. Ini sudah sampai melalang buana ke luar negeri, ke Kazakhstan, bahkan pernah ada yang ke Rusia ya, juara di Rusia ya. Kalau kita mau berbicara skala nasional, bukan hanya di internal wadokai, bicara Porki itu ada memang atlet Sulawesi Tengah itu pernah mewakili Indonesia untuk kejuaraan dunia. Yang pertama itu Kriston Mendolo itu dari Inkai. Yang kedua dari wadokai itu Fania Dwi Marani ke Turki kejuaraan dunia pada saat itu. Nah, setelah itu persiapan ke Perancis waktu itu Fania Dwi Marani itu dari wadokai. Itu. Jadi ada memang beberapa orang, tapi dia hanya itu sebatas juara nasional pada saat itu. Apalagi tingkat O2SN. Itu kan O2SN itu anak wadokai itu lalu tahun berapa itu 2000-an 2003 sampai 2006 itu hampir rata-rata itu wadokai di O2SN itu dia juara nasional itu, maksimal dia perak lah. Itu persaingan di O2SN itu sangat berat sekali tuh di O2SN. Tingkat SD, SMP maupun SMA. Ini berarti memang raihan atlet dari adik-adik kita memang benar-benar membanggakan ya, dan apa ya, Sulawesi Tengah adalah salah satu yang tanda kutip ditakuti oleh provinsi lain ketika ada event itu langsung ya, kegiatan karena itu, ya. Memang Sulawesi Tengah ini jadi memang jadi maksudnya di sini diperhitungkan oleh provinsi lain Sulawesi Tengah. Karena kalau kita sudah mau berbicara Porki, atlet-atlet karate Sulawesi Tengah ini itu memang diperhitungkan di nasional, diperhitungkan betul. Karena memang pada setiap ada event-event besar, misalkan Prapon maupun PON, itu memang karate itu selalu memang diprioritaskan oleh KONI, memang harus menciptakan medali. Gitu. Jadi memang betul-betul Sulawesi Tengah ini banyak yang punya mutu bagus lah. Artinya harus dibina. Harus dibina dan ditempa dan diperhatikan oleh pihak KONI. Nah, sekarang yang paling menentukan atlet bisa berprestasi itu adalah pihak dari pihak Porki maupun pihak KONI. Nah, ini yang paling perlu diperhatikan ini. Ini kalau dari pihak Porki maupun KONI atau pemerintah tidak memperhatikan atlet-atlet Sulawesi Tengah ini akan hanya berjalan di tempat saja. Tidak kelihatan ini atlet ini. Nah, seperti misalkan barusan kemarin ini untung
apa maksudnya perguruan-perguruan karate yang ada di Sulawesi Tengah ini kan ada 13. 13 perguruan ini punya inisiatif masing-masing untuk melakukan kegiatan, melakukan event-event sehingga kelihatan itu event-event yang ada di Sulawesi Tengah itu. Jadi kelihatan benar. Apalagi mau berangkat ke nasional itu selalu dari pihak perguruan lah yang selalu punya inisiatif untuk berangkatkan atletnya ke nasional. Jadi dari pihak Porki ya, pihak Porki hanya mendukung saja dari belakang, tapi mungkin barangkali Porkinya ini ya maksudnya dalam kepengurusan itu tidak maksimal atau bagaimana, perhatian ke perguruan-perguruan bagaimana, perangkat-perangkat Porki itu yang tidak bekerja maksimal. Jadi masing-masing perguruan itu punya inisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan supaya kelihatan bahwa karate di Sulawesi Tengah itu ada, bikin kegiatan-kegiatan. Siang, ini yang menarik tadi Anda sampaikan bahwa ini tidak ada motor penggerak di dalam. Padahal kita tahu bersama Forky kan menaungi beberapa induk daripada semua perguruan yang ada. Kemudian disinergikan dengan kondisi KONI yang ada saat ini dengan kepemimpinan yang baru lah, Kak Nizar. Seperti apa itu? Nah, ini yang sangat betul-betul luar biasa ini. Ini bukan kita sepelekan kepengurusan KONI yang kemarin. Ya kepengurusan Porki yang kemarin itu ya artinya responnya kepada semua cabang olahraga itu betul-betul bagus lah ya. Tapi setelah pengurus KONI yang baru ini lebih luar biasa lagi. Respon kepada semua cabang olahraga itu direspon untuk maksudnya dari segi pendanaannya itu direspon betul. Luar biasa pengurus KONI sekarang. Sementara pengurus KONI sekarang itu baru berjalan berapa bulan, mereka sudah bisa tunjukkan, ketua KONI sudah bisa tunjukkan bahwa mereka mampu dari 52 cabang olahraga ini dia mampu untuk membiayai setiap ada kegiatan yang sifatnya kegiatan daerah maupun nasional. Ini sangat luar biasa pengurus KONI, Pak Nizar Rahmatu ini sangat luar biasa. Berarti memang atensi beliau kepada sejumlah perguruan ada memang betul-betul ya? Iya. Betul, berarti rumor yang berkembang bahwa cabang karate itu menjadi anak emas di KONI? Itu cabang olahraga karate itu bukan anak emas dan memang itu diprioritaskan. Oh, prioritas. Iya, dari zaman kemarin itu cabang olahraga karate itu memang selalu KONI prioritaskan. Karate itu harus mendulang emas. Yang ada beberapa cabang seperti baru-baru taekwondo sudah bisa menunjukkan giginya di PON, itu medali emas. Dulu-dulunya itu dayung, taekwondo takraw. Nah, itu cabang olahraga yang diprioritaskan oleh KONI itu. Tapi sampai saat sekarang karate tetap diprioritaskan untuk dari KONI itu diprioritaskan untuk mendulang emas di kegiatan nasional. Seberapa getol teman-teman di ini skupnya lebih kecil, teman-teman di Wadokai sendiri mendorong untuk bisa berburu emas itu berhasil gitu, bisa mendapatkan peluang emas di setiap event. Jadi kita di Wadokai itu kita targetkan untuk PON akan datang 2024 ya? Ya 2024. Ini kan kalaupun jadi. Ya gitu kalaupun jadi. Ini kan masih kita lihat perkembangannya bagaimana. Pembahasan di DPR itu bagaimana itu PON katanya dari 4 tahun jadi 2 tahun. Kalau begitu praponnya 2023. Iya, kalau seandainya itu terjadi berarti praponnya nanti tahun depan 2023 praponnya. Baru PON-nya nanti 2023 2024 ya. PON-nya. Karena dalam event ini yang untuk menuju ke PON itu yang paling sangat susah itu di prapon. Untuk tembus mencari tiket PON. Praponnya inilah sebenarnya di prapon ini itu sangat luar biasa orang kalau bisa mendapatkan tiket PON. Itu sangat luar biasa. Itu. Orang setelah tembus PON itu sudah enak. Mau apalagi sudah tembus PON. Tapi di prapon ini orang berjuang mati-matian. Semua daerah, persiapan di daerah itu sangat luar biasa. Latihannya mati-matian, hancur-hancuran latihannya. Untuk bagaimana supaya bisa tembus dalam peringkat 8 nasional, khususnya karate tingkat 8 nasional untuk mendapatkan tiket PON. Nah, ini akan datang itu seperti itu. Jadi kita dari Wadokai ya ambisi lah. Mudah-mudahan ada Wadokai bisa tembus ke PON, bisa 4-5 orang nanti akan datang. Bisa 10 orang lah dengan Porki dari beberapa perguruan yang ada di Sulawesi Tengah. Hasil-hasil itu bisa tembus, kalau boleh 15 orang lah tembus dari beberapa kelas. Amin. Ya, itu kan kita punya toh. Ya. Mudah-mudahan dengan pengurusan KONI sekarang
itu merespon kita di karate, bagaimana supaya kita itu bisa bertahan dan meningkat kita punya pola latihan dengan didorong oleh KONI. Itu Panisa Ramatu ini sangat luar biasa, padahal beliau baru beberapa bulan ini beliau memimpin KONI itu sudah menunjukkan bahwa dia betul-betul memperhatikan semua cabang olahraga yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Gitu. Yang terakhir ini, Siang, prinsip karate itu adalah awal dan akhir. Awal itu adalah menghormati, dan yang akhir adalah menghargai. Yeah. Bagi saya seni bela diri itu adalah berlatih, belajar, menjalin silaturahmi, dan kemudian menghormati ya kepada tua. Sihang, yang terakhir adalah Anda kan sudah umur 60-an ya? Yeah. 60, tapi fisiknya masih tetap gitu kan. Apalagi dengan terus berlatih bersama teman-teman di dojo Nasiromo gitu kan. Ada enggak Anda kemudian memberikan estafet kepada anak-anak muda misalnya di bawah Anda sendiri untuk bisa terus melanjutkan Wadokai, khususnya dojo Nasiromo sendiri? Ya, kalau seperti itu, kalau khusus kita di internal itu di Wadokai, sampai sekarang itu regenerasi itu tetap ada. Regenerasi untuk persiapan melatih, membina anak-anak, menempah anak-anak itu supaya bagaimana bisa berprestasi. Tapi saya walaupun masih umur begini ya tetap masih kelihatan tegar lah untuk menangani semua atlet. Itu pun bukan hanya di internal Wadokai, Porki pun bisa kita tangani semua. Porki itu ada beberapa perguruan bisa kita tangani untuk bisa mencetakkan atlet-atlet yang berprestasi. Nah sekarang pada dasarnya kunci daripada anak-anak itu bisa berhasil itu adalah dari pelatih. Bagaimana pelatih bisa membina, menempa anak-anak ini, memberikan spirit kepada anak-anak itu, dan teknik-teknik yang sudah ada itu diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa mengerti dan memberikan pengalaman apa yang kita pernah alami, kita kasih sama anak-anak itu bagaimana supaya anak-anak itu bisa berprestasi. Karena yang paling utama di karate itu adalah mental. Mental paling utama. Tapi kalau mentalnya tidak bagus, walaupun bagus atlet, tapi kalau mental tidak bagus itu akan tidak ada hasilnya itu. Pada dasarnya adalah satu disiplin dalam latihan. Yang kedua itu adalah pelatih siapa yang menangani nanti atlet ini bisa untuk berprestasi di nasional. Karena kalau cuma pelatih yang ditunjuk cuma pengalaman hanya untuk dirinya, dia tidak curahkan semua apa teknik yang ada sama dia, dari segi pengalamannya di nasional, pernah dia juara atau bagaimana, itu dia terapkan sama anak-anak pasti akan mengerti. Tapi kalau pelatihnya itu yang tidak jelas, cuma asal main tunjuk, itu sangat riskan sekali itu dalam menangani anak-anak itu. Berarti saat ini Anda sudah mempersiapkan itu ya? Iya. Mempersiapkan itu untuk menjadi lanjutan dari keberlangsungan dari dojo Nasiromo dan juga keberlangsungan Wadokai di Sulawesi Tengah ya? Iya. Baik. Terima kasih Siang sudah bersama Alur Bening, dan tadi kita sudah berbincang bersama Siang Anwar Botingin. Beliau juga adalah senior saya dulu. Sedikit kita juga di sini di Alur Bening ada yang cuma sampai di sabuk biru, ada yang kuning, sutumingkas, gitu kan? Oke. Dan sahabat Alur Bening, terima kasih sudah menyimak podcast kami untuk malam hari ini. Jika ada yang bening, yang lain skip saja ya. Oke, saya Joko Nurjaya Sujari. Sampai jumpa.